Oke, baiklah teman-teman. Kita berjumpa kembali dengan Bos Terong Channel, informasi ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat ya teman-teman. Ini adalah tanaman cabai rawit Lita 8F1 usia 17 hari setelah tanam ya teman-teman. Dan kemudian pada kesempatan hari ini saya akan melakukan proses penugalan. Artinya proses pemupukan pertama di usia tanaman cabai 17 hari setelah tanam. Kemudian pupuknya apa-apa saja, simak terus videonya sampai selesai. Untuk tanaman cabai usia 17 hari setelah tanam, pemupukan bisa dilakukan dengan pupuk organik seperti pupuk kandang atau pupuk kompos tentunya ya teman-teman. Tapi terutama yang berasal dari kotoran ayam bisa diberikan juga dengan cara disebar di sekitar tanaman. Selain itu, pupuk daun seperti yang akan saya pupuk pada kesempatan hari ini adalah saya menggunakan NPK 16-16 jenis tawon, atau teman-teman juga bisa menggunakan NPK 21-21-21 juga bisa diaplikasikan dengan cara disemprotkan atau dikocorkan. Pemupukan fase awal ini ya teman-teman bertujuan untuk mendukung pertumbuhan akar dan daun yang sehat. Kita fokusnya ke fase vegetatif dulu ya teman-teman, dimana kita akan melakukan proses pemupukan dengan menggunakan NPK 16 dicampur dengan Ponska. Kenapa kemudian saya campur dengan Ponska ya teman-teman? Sementara untuk kandungan Ponska itu sendiri dia memiliki nitrogen 15% dan kemudian fosfatnya 10% dan kemudian kaliumnya adalah 12% ya teman-teman. Jadi artinya ketika kita mencampurnya dengan NPK 16-16 maka tinggal tambahkan saja untuk kualitasnya ya teman-teman. Silahkan teman-teman jumlahkan dan jumlahkan di kolom komentar. Silahkan berkomentar. Dan kita akan melakukan proses ditugal secara langsung seperti ini dengan dosis tentunya yang disesuaikan ya teman-teman. Bisa teman-teman simak, ini usia 17 hari seperti ini. Dan saya mempersiapkan 2 lubang tanam atau 2 lubang tanam pupuknya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Dengan kedalaman lubang ya teman-teman, ini 15 cm sampai 17 cm. Bertujuan untuk ketika kita menaburkan pupuk tersebut ke lubang ini, ketika ada hujan atau ketika ada hal lain, ini tidak terjadi penguapan. Dan nanti setelah kita melakukan proses pemberian pupuknya ke lubang tersebut, barulah kita tutup. Nah, ini untuk Ponska-nya. Ini Ponska bersubsidi, harganya satu karung adalah Rp130.000 untuk di daerah saya ya teman-teman. Satu karung seperti ini. Dan untuk NPK 16-16 jenis tawon seperti ini, satu karung harganya sudah hampir mencapai 1 juta untuk di daerah saya teman-teman. Dan kita bisa mencampurnya untuk NPK 16 dan Ponska-nya 3:1 ya teman-teman. Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, kita bandingnya adalah 3:1. Nah seperti ini nanti bentukannya. 3 kg Ponska ya dicampur 1 kg NPK 16-16-nya. Karena kenapa? Karena jika sedikit NPK-nya tidak masalah ya teman-teman. Karena di Ponska tersebut sudah ada kandungannya dan barulah kita langsung tabur ke lubang tanam seperti ini ya teman-teman. Kenapa kemudian saya mencampurnya? Karena kalau saya hanya menggunakan NPK 16-16 saja, itu harganya mahal ya teman-teman. Saya mensiasatinya dengan konsep yang saya lakukan adalah dimana menekan biaya seminim mungkin dan mendapatkan keuntungan sebesar mungkin untuk proses pertanian yang saya lakukan ya teman-teman. Kita lakukan hal yang sama untuk proses penugalannya seperti ini sampai selesai ya teman-teman. Untuk dosisnya sebetulnya untuk tanaman cabai fase vegetatif usia 17 hari itu per tanaman membutuhkan 5-6 gram pupuk ya teman-teman. Artinya ketika kita melakukan proses pemberian pupuk sesuai dengan dosis, maka ke depan pertumbuhannya akan bagus. Dan untuk Ponska dan NPK ini sendiri, teman-teman jika melakukan proses penugalan seperti ini, teman-teman jangan khawatir overdosis ya teman-teman, karena memang tidak terlalu banyak mengandung nitrogen. Lain halnya jika kita melakukan proses pemberian pupuk dengan menggunakan urea ya, yang memang kandungan nitrogennya tinggi. Terlebih sekarang di daerah saya hujan secara terus-menerus ya teman-teman, maka dampak yang akan terjadi nantinya itu dikhawatirkan tanaman cabai yang kita miliki itu busuk kelebihan nitrogen ya teman-teman. Nah untuk Ponska dan untuk NPK 16-16 ini, jadi teman-teman jangan khawatir untuk melakukan pemupukan tugalnya. Ini tidak akan overdosis ya teman-teman.
Nah, di usia 17 hari saya tidak melakukan proses petung pucuk ya, sekali lagi ya teman-teman. Seperti ini. Dan kemudian apakah setelah melakukan proses pemberian pupuk kimia kita bisa melakukan proses pemberian pupuk kandang kembali? Itu tidak masalah ya teman-teman. Silahkan teman-teman memberikan pupuk kompos ulang jika memang sudah difermentasi untuk pupuk komposnya tersebut ya teman-teman. Nah, dengan tujuan, dengan pemupukan yang tepat, tanaman cabai akan tumbuh subur dan siap untuk fase generatif selanjutnya. Jadi memang usia 1 sampai 1 bulan itu sebagaimana yang telah saya jelaskan, teman-teman harus ekstra dalam melakukan proses baik itu pemupukan, baik itu perawatan, karena di sini adalah nanti yang akan menentukan hasilnya ke depan ya teman-teman. Jadi biarkan kita memberikan insektisida, fungisida dan lain sebagainya di fase-fase seperti ini secara maksimal, karena nanti kalau sudah usia 30 hari sampai 35 hari ke depan itu penyakit sulit dikendalikan ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya dari sekarang kita mulai cegah, karena memang imunitas tanaman itu ketika kita melakukan proses perawatan yang benar dari bawah ya teman-teman, maka ke atas pun imunnya akan terjaga, sehingga untuk kualitas tanaman cabai yang kita miliki ke depan akan terjaga dan kemudian akan tumbuh subur ya teman-teman. Nih usia 17 hari saja tampak sudah seperti ini ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman simak, ini sudah melakukan proses pelubangannya. Hanya saja ini belum saya melakukan proses pemupukannya ya teman-teman. Nah, untuk jarak lubang tanam pupuk itu sendiri ya teman-teman, silahkan teman-teman lakukan seperti yang saya lakukan. Jadi dari pohon itu ke lubang pupuk itu kisaran antara 15 cm ya teman-teman sampai 20 cm. Jangan terlalu dekat juga jangan terlalu jauh. Kalau terlalu dekat dampaknya nanti kepada akar tidak terlalu bagus, dapat mengakibatkan busuk, dan kalau terlalu jauh itu sulit untuk melakukan akar penyerapan terhadap pupuk tersebut ya teman-teman. Jadi 2.500 pohon ini alhamdulillah semuanya tampak seperti yang teman-teman lihat, tumbuh subur, tidak ada kendala, karena memang proses dari awal sudah saya lakukan sesuai SOP yang sering saya lakukan ya teman-teman selama 9 tahun budidaya tanaman cabai rawit pelita 8F1. Nah, bagi teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman cabai rawit pelita 8F1, silahkan bertanya di kolom komentar tentang masalah-masalah apapun. Insya Allah saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman sendiri ya teman-teman. Bukan untuk menggurui, tapi ini berdasarkan pengalaman sendiri. Silahkan teman-teman berkonsultasi di kolom komentar. Untuk macam-macam cara, baik itu pengolahan lahan dan pemupukan, kemudian perawatan dan sampai panen, silahkan teman-teman di kolom komentar saja ya teman-teman. Mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.